Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di alur film kali ini, Banyu akan kembali melanjutkan alur film dari Jet Li. Nah, di film yang berjudul Fong Sayuk kedua ini akan melanjutkan cerita di film pertamanya yang sudah Banyu upload sebelumnya. Bagi kalian yang belum menonton alur filmnya, alangkah baiknya tonton dulu di video Banyu yang sebelumnya agar tahu ceritanya. Tak usah khawatir, link sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan Fong Sayuk dan istrinya Ling Ling yang kini sudah resmi bergabung dengan kelompok Bunga Merah akan menghadiri perayaan kemenangan kelompok yang dipimpin oleh Chan tersebut. Karena telah menang melawan gubernur di filmnya yang pertama. Nah, sedikit informasi, barangkali ada yang lupa, kelompok Bunga Merah ini memiliki tujuan untuk menggulingkan Kaisar bangsa Manchu karena dianggap tidak kompeten dalam mengurus negara. Saat sedang mengobrol dengan istrinya, Fong Sayuk mendapati adanya seorang biksu yang diusir karena dianggap seorang pengemis. Nah, Sayuk yang merasa kasihan pun langsung mengajak si biksu untuk makan bersama-sama. Di tengah-tengah perbincangan di meja, si biksu tiba-tiba ingin meramal Fong Sayuk. Dan uniknya, dari apa yang diramalkan si biksu, Fong Sayuk akan memiliki dua anak dari wanita yang berbeda. Sontak saja, Ling Ling yang mendengarnya pun langsung cemburu dan pergi dari sana. Lalu setelah Sayuk pergi, Chan pun datang dan lagi-lagi si biksu meminta izin kepada Chan untuk meramalnya. Nah, si biksu mendapati jika Chan ini adalah keturunan kaisar. Dan Chan meminta agar si biksu merahasiakan karena akan membuat semua masyarakat menganggap jika Chan hanya mengincar gelar kaisar saja nantinya. Di sini si biksu juga mengatakan jika Chan harus berhati-hati karena akan ada pengkhianat di kelompoknya yang ingin berusaha menggeser tahtanya. Kembali ke Sayuk, saat sedang menghibur istrinya, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Miu mengganggu mereka berdua. Nah, bisa dilihat jika Miu ini ada sedikit ketertarikan dengan sosok Fong Sayuk yang sudah beristri tersebut. Dan apa yang diramalkan si biksu ternyata terbukti. Karena saat acara sedang berlangsung, ada seorang pengkhianat yang berusaha membunuh Chan di mejanya tadi. Keesokan harinya, Chan mengumpulkan semua masyarakat untuk berdiskusi perihal keuangan kelompok mereka. Nah, di tengah-tengah diskusi itu, Chan kembali diserang oleh seorang wanita. Dan ketika berhasil menghindar, muncullah seorang pria yang langsung membunuh si wanita tersebut. Nah, faktanya pria yang bernama John ini merupakan anak dari mantan pemimpin Bunga Merah sebelum Chan dahulu. Dan sudah pasti bisa disimpulkan bahwa dialah si pengkhianat itu karena menurut pengakuan warga, John sering bersama si wanita. Dan pengakuan tersebut diperkuat saat anaknya juga mengatakan jika ayahnya sering bersama wanita tadi. Tak terima dengan perkataan itu, John dengan tega menghajar anaknya sendiri. Dan Sayuk yang melihat hal itu spontan langsung mengambil tindakan. Nah, walaupun buktinya sudah terpampang jelas, Chan tetap tidak mau gegabah dalam mengambil tindakan. Dan Chan justru menghukum Sayuk karena dianggap ikut campur. Saat Sayuk sedang menjalankan hukumannya, John yang masih tidak terima dengan perlakuan Sayuk menantangnya untuk berduel. Dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi.
Pertarungan langsung berhenti ketika Chan datang dan melerai mereka berdua. Dan Chan langsung memperingatkan mereka berdua agar tidak berkelahi sesama saudara. Keesokan harinya, di rumah Fong Sayu terlihat ibunya sedang memasak sup untuk dibawakan ke anaknya tercinta. Akan tetapi, di saat bersamaan, Sayu mendapatkan sebuah misi dari Chan untuk mengambil sebuah kotak rahasia dari kelompok orang Jepang. Di mana ternyata di dalam kotak itu berisi sebuah rahasia identitas dari Chan yang merupakan keturunan kaisar dahulu. Dan maksud Chan menyuruh Sayu dan lainnya segera mengambil kotaknya agar identitasnya tetap aman dari masyarakatnya sendiri. Karena pada faktanya kotak itu akan diserahkan ke kaisar bangsa Manchu dan itu pasti akan menjadi berita besar nantinya. Maka dari itu Chan menyuruh agar Sayu dan lainnya segera mengambil kotaknya sebelum orang-orang Jepang menyerahkannya kepada kaisar. Sesampainya di sana, Sayu malah mendapati Miu ada di sana. Nah ternyata Miu sendiri memiliki ketertarikan dengan kelompok orang Jepang tersebut. Tapi di sini Sayu berpendapat jika Miu akan dicelakai oleh orang-orang Jepang itu. Sehingga tanpa berpikir panjang, Sayu memutuskan untuk menolongnya. Sempat bisa mengungguli mereka, Sayu akhirnya terkena jurus pematuk dari orang Jepang. Dan saat sudah terpojok, datanglah seorang ksatria yang tak lain adalah ibu dari Sayu. Dan benar saja, Miu ini memang ada keterkaitannya dengan orang-orang Jepang tersebut. Ia lalu meminta agar orang-orang Jepang itu membebaskan Sayu dan ibunya, karena dia tak ingin Sayu terluka. Dan ternyata Miu ini bukan hanya sekedar ada kaitannya dengan kelompok Jepang, melainkan dia adalah anak kaisar dari bangsa Manchu. Dan melalui informasi dari salah satu anggota Bunga Merah, Chan diberikan informasi jika Miu tengah jatuh cinta dengan Sayu. Untuk itu, Chan langsung meminta bantuan agar Sayu mendekati Miu, karena Sayulah orang yang tidak dikenali kerajaan. Awalnya Sayu menolak karena takut ketahuan istrinya. Namun ketika John datang untuk ikut campur, Sayu pun akhirnya mau mengemban misi tersebut. Karena John menantang Sayu, jika dia gagal, maka Sayu harus menerima hukuman yaitu ditebas urat kaki dan tangan. Sehingga saat itu terjadi, keahlian kungfu dari Sayu akan hilang. Setelah itu, tanpa buang-buang waktu, Sayu langsung mengirimkan surat kepada Miu. Dan tak sengaja surat itu dibaca oleh kaisar, di mana sang kaisar meminta Miu untuk tidak pacaran karena menganggap banyak pria yang jahat kepada wanita. Dan jika memang Miu serius mencintai Sayu, Sayu harus mengikuti sayembara dengan pria-pria lain untuk membuktikannya kepada sang kaisar. Mengetahui hal itu, Sayu pun setuju asalkan kotak rahasianya akan diberikan setelah mereka menikah nanti. Dan singkat cerita, sayembara pun dimulai. Saat Sayu berhasil menyingkirkan semua peserta lain, tiba-tiba muncul Lingling istrinya, yang itu menyebabkan pertikaian antara mereka bertiga. Tak berselang lama, sang ibu langsung memisahkan mereka dan menjelaskan semuanya kepada Lingling. Dan Lingling pun terpaksa harus menerima ini semua dengan lapang dada.
切咁多啦，我求下你啊，黎大俠，俾個八個面，俾個九個。我愛你啊！Singkat cerita, malam pertama pun tiba. Ketika sudah berada di kamar, Sayuk langsung menagih kotak rahasianya, di mana akhirnya Sayuk mengetahui identitas asli dari Chan. Lalu setelah itu, Sayuk memutuskan untuk pergi bersama Ling Ling dan ibunya. Tapi sayangnya mereka sudah dikepung oleh pasukan kerajaan. Dan disinilah Miu menunjukkan ketulusannya pada Sayuk dengan meminta ayahnya untuk tetap membebaskan mereka. Keesokan harinya, saat hendak pulang ke desa, Sayuk dihadang oleh kelompok si John yang bermaksud untuk mengambil kotak rahasia tersebut. Untungnya dengan segala tipu dayanya, Sayuk akhirnya berhasil sampai di desa dengan membawa kotak tersebut ke hadapan si Chan. Namun ketika hendak diserahkan, John kembali ingin merebutnya. Alhasil, Sayuk membakar kotak tersebut. Akan tetapi, ternyata itu bukanlah kotak yang asli. Karena yang asli masih disimpan oleh ibu Sayuk di rumah. Di sini John pun langsung memanfaatkan situasi dengan menganggap Sayuk berbohong alias tidak berhasil mengambil kotaknya. Dan bodohnya, Chan langsung percaya ucapan John untuk kemudian menghukum Sayuk sesuai perjanjian. Melihat anaknya diperlakukan seperti itu, ibunya pun tak terima dan akan membuat perhitungan. Akan tetapi, Don Fong selaku teman dari sang ibu melarangnya. Karena menurutnya kungfu Sayuk masih bisa dikembalikan dengan melakukan metode pengobatan syaraf yang ada di buku miliknya. Tak lama kemudian, teman Don Fong mengabarkan bahwa John dan para bawahannya sedang menuju ke sana. Fong Sayuk! Sayangnya di kejadian itu Don Fong harus merelakan nyawanya untuk dibunuh oleh mereka. Atas kejadian tersebut, ibu Sayuk kini menjadi tawanan si John. Dan tahta kelompok bunga merah pun akhirnya diambil oleh si John yang memiliki bukti kotak rahasianya. Singkat cerita, setelah cukup lama terbaring dan sembuh dari pengobatan, Sayuk pun akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan sang ibu dan mengalahkan John dan para bawahannya. Dengan amarah yang membabi buta, Sayuk berhasil membantai semua bawahan John dan akhirnya ia berduel kembali dengan John. Di scene akhir, Sayuk dan pasukan bunga merah pergi membebaskan Chan yang dipenjara oleh si John. Lalu pada endingnya, apa yang diramalkan oleh si biksu terbukti. Dan setelah itu, film ditutup dengan memutuskan Sayuk untuk sementara keluar dari kelompok bunga merah demi bisa hidup dengan kedua istrinya. Dan film pun tamat.